Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kelompok kami, kelompok 11, akan mempresentasikan makalah yang berjudul menulis surat dinas dan membuat surat lamaran pekerjaan. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Muhammad Sabir Fajar, Nama saya Tiapi Simanula. Nama saya Nini Andriani. Nama saya Jeremy Miki Subuat. Untuk selengkapnya bisa Anda saksikan di sebuah video penjelasan selanjutnya. Latar belakang. Surat merupakan bentuk tulisan untuk menjelaskan pikiran dan perasaan seseorang. Surat merupakan bentuk percakapan tertulis. Melalui surat, isi atau percakapan atau pesan yang dimaksud dapat sampai kepada alamat yang dituju sesuai dengan sumber aslinya. Surat adalah media komunikasi dalam bentuk tulisan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga ke seseorang atau lembaga lainnya. Banyak kesalahan yang sering ditemukan dalam halnya penulisan surat. Maka dari itu, makalah ini membahas tentang seluk-beluk surat sehingga dapat memberikan informasi yang mendalam kepada pembaca. Surat lamaran kerja adalah surat dari seorang yang memerlukan pekerjaan atau pelamar kepada orang atau pejabat suatu organisasi atau lembaga yang dapat memberikan pekerjaan atau pejabatan. Surat lamaran pekerjaan dapat didefinisikan sebagai surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan agar calon karyawan diberi pekerjaan oleh majikan. Pada umumnya, seorang yang memerlukan pekerjaan akan mengajukan lamaran setelah ia memperoleh informasi tentang lowongan yang biasanya diperoleh dari teman, kenalan, atau melalui iklan koran, internet, dan media massa lainnya. Di samping itu, seseorang dapat juga melamar secara mencoba-coba tanpa mengetahui ada tidaknya lowongan pekerjaan pada instansi yang dilamarnya. Ada pepatah mengatakan, penampilan bisa menggambarkan kepribadian seseorang. Sama halnya dengan surat lamaran kerja, karena rata-rata perusahaan atau instansi melihat surat lamarannya yang mereka ajukan. Maka dari itu, salah satu usaha dalam hal menyukseskan diri agar bisa masuk dan diterima di perusahaan yang diincar, yaitu dengan melihat surat lamaran kerja si pelamar. Maka dari itu, penulis akan membahas lebih detail mengenai teknik penulisan surat lamaran kerja. Surat secara umum, pengertian surat dinas. Surat dinas adalah sebagai salah satu alat komunikasi yang tertulis yang digunakan untuk menyampaikan warta tentang kedinasan dibuat oleh penjabat organisasi atau instansi pemerintah, karena surat dinas itu dibuat oleh seseorang dalam kedudukannya sebagai penjabat instansi pemerintah, maka surat dinas itu disebut juga surat jabatan. Di samping itu dikenal pula sebutan surat resmi untuk surat dinas atau surat jabatan ini, karena surat dinas dikeluarkan oleh instansi resmi pemerintah dalam arti bukan oleh suatu organisasi swasta. Surat dinas memiliki bentuk yang berbeda dengan surat pribadi atau dagang. Dibandingkan dengan surat pribadi, perbedaannya terletak pada kedudukan penulis. Surat dinas merupakan bagian dari surat dinas Kuntarto 2013. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerja merupakan surat penjualan yang berhubungan dengan bagaimana seseorang menjual segala potensi diri kepada lembaga yang menyediakan lowongan pekerjaan. Prinsip 3A. Attraction, Intention, and Action dapat dijadikan landasan ketika akan membuat lamaran. Kuntarto 2013. Jenis-jenis surat dinas. Menurut P. Ritonga 2010, jenis-jenis surat dinas dibedakan menjadi 1. Surat permohonan. Surat permohonan berisi permohonan atau permintaan sesuatu kepada pihak lain. Misalnya, permohonan kepada seseorang untuk menjadi pembicara dalam suatu seminar, permohonan kepada pejabat untuk meresmikan suatu acara, permohonan untuk menyebarluaskan suatu informasi, permohonan izin, permohonan mutasi atau pindah tugas,
dan permohonan peminjaman sesuatu. Surat permohonan lazimnya dikirimkan kepada instansi yang secara struktural organisasi lebih tinggi. Sementara untuk instansi atau pejabat yang lebih rendah, lebih tepat disebut sebagai surat permintaan atau penugasan. Dalam surat permohonan harus disebutkan pokok-pokok sebagai berikut. A. Identitas pemohon. B. Isi permohonan. C. Tujuan dan alasan memohon. D. Batas waktu maksimal untuk menjawab permohonan. E. Pernyataan kesungguhan dalam memohon. Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan berisi suatu pengumuman atau sosialisasi informasi baru yang perlu diketahui oleh pihak lain yang terkait. Surat ini sifatnya hanya mengabarkan suatu berita sehingga tidak perlu untuk ditanggapi dalam bentuk surat. Secara umum, sistematika surat pemberitahuan adalah sebagai berikut. Bagian pembuka, berisi masalah pokok surat. B. Bagian isi, berisi rincian, uraian, keterangan atau penjelasan dari masalah pokok yang akan diberitahukan. Bagian penutup, berisi harapan agar pihak yang dituju memaklumi hal yang disampaikan. Surat keterangan. Surat keterangan berisi keterangan resmi tentang status atau kondisi seseorang atau barang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Misalnya surat berkelakuan baik, surat keterangan saat terbebas dari narkoba, surat keterangan tidak mampu, dan surat keterangan pengalaman kerja. Surat ini biasanya dibuat oleh pimpinan atau pejabat tinggi dalam suatu institusi atas permintaan seseorang yang berkepentingan dengan isi keterangannya. Dalam surat keterangan ini harus disebutkan A. Data pribadi dan jabatan pihak yang membuat keterangan, B. Data pribadi yang diterangkan, C. Isi keterangan, D. Keterangan tanggal berlakunya surat, dan E. Pernyataan bahwa keterangan yang dibuat adalah benar. Memo dan nota dinas. Memo adalah singkatan dari kata memorandum yang berasal dari kata memori yang berarti ingatan. Istilah nota berasal dari kata note yang berarti catatan. Memo atau nota dinas adalah surat khusus yang dipakai antar pejabat di lingkungan suatu lembaga. Pemakaian memo tersebut berbeda dengan memo pribadi. Memo pribadi dipakai dari perseorangan dan dapat dikirim kepada siapa saja asal orang yang dituju sudah kenal baik dengan pengirim memo tersebut. Fungsi surat dinas. Menurut Eti Indriati tahun 2001, secara umum fungsi surat dinas adalah sebagaimana tercermin dalam rumusan pengertiannya, yaitu sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan atau informasi. Akan tetapi, secara khusus fungsi surat tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut. Surat dinas sebagai duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicaranya. Oleh karena itu, isi surat merupakan gambaran mentalitas pengirimnya. Surat dinas sebagai alat pengingat karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika diperlukan. Surat dinas sebagai pedoman kerja seperti surat keputusan atau surat instruksi. Surat dinas sebagai bukti tertulis hitam di atas putih, terutama surat-surat perjanjian. Surat dinas sebagai alat yang dikomunikasikan. Yang selanjutnya sebagai bukti sejarah seperti pada surat-surat tentang perubahan dan perkembangan suatu instansi, yuridis dan administratif. Ciri-ciri surat dinas. Menurut Sarwono Jonathan 2010, ciri-ciri surat dinas adalah 1. Menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan. 2. Menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. 3. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku. 4. Menggunakan bahasa baku atau ragam resmi. 5. Menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. 6. Format surat tertentu. Sistematika penulisan surat dinas yang baik dan benar. Menurut Jainal Arifin 2008, sistematika penulisan surat dinas yang baik dan benar diantaranya meliputi 1. Kepala surat. Kepala surat yang lengkap terdiri atas nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kotak pos, alamat kawat, lambang atau logo. Penulisan nama instansi hendaknya jangan disingkat. Begitu juga dengan kata jalan, telepon, kotak pos, jangan disingkat JLN, TLP, pos, kod pos. 2. Nomor lampiran dan perihal surat. Kata nomor lampiran dan hal ditulis dengan huruf awal kapital dan diikuti dengan tanda titik 2. Tanggal penulisan surat. Tanggal surat ditulis lengkap, yaitu ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf secara lengkap. Tanggal penulisan surat. Tanggal surat ditulis lengkap, yaitu ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf secara lengkap, dan tahun ditulis dengan angka. Dan setelah tahun tidak diikuti tanda baca apapun. Sebelum tanggal
tidak dicantumkan nama kota atau daerah karena nama kota dan daerah sudah tercantum pada kepala surat. Alamat surat. 1. Nama dari penerima surat diawali huruf kapital pada setiap unsurnya, bukan menggunakan huruf kapital seluruhnya. 2. Untuk menyatakan yang terhormat pada awal nama penerima surat cukup ditulis YTH. Penggunaan kata kepada sebelum YTH tidak diperlukan karena kata kepada berfungsi sebagai penghubung antara bagian kalimat yang menyatakan arah. 3. Jika digunakan kata sapaan Bapak pada awal penerimaan, kata itu hendaknya ditulis penuh yaitu Bapak. Kata saudara cukup ditulis SDR. 4. Jika nama orang yang dituju bergelar akademik atau memiliki pangkat sebelum namanya, maka kata sapaan Bapak, Ibu, SDR tidak digunakan. 5. Jika ditunjukkan nama jabatan seorang, kata sapaan tidak digunakan. Penulisan salam. Salam pembukaan yang lazim digunakan yaitu ungkapan dengan hormat. Dengan penulisan, sedangkan salam penutup adalah hormat kami, hormat saya, wassalam, dan ketentuan yang sama dengan salam pembuka. Isi surat. Isi surat terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka, isi atau inti, dan penutup surat. Usahakan untuk menggunakan bahasa yang formal. Nama pengirim. Nama pengirim ditulis di bawah tanda tangan, di bawah salam penutup. Penulisan nama dapat mengikut sertakan gelar atau jabatan, tetapi tidak perlu menggunakan huruf kapital seluruhnya. Tidak perlu diberi tanda kurung di garis bawah dan tidak perlu diakhiri dengan tanda baca apapun. Tanda tangan diperlukan sebagai keabsahan surat. Tembusan surat. Kata tembusan ditulis dengan huruf awal kapital dan diikuti tanda titik 2 tanpa di garis bawah. Tembusan hanya digunakan jika surat itu memerlukan tembusan. Tembusan adalah pihak-pihak yang mendapat tembusan atau salinan surat selain yang dialamatkan. Ketentuan tembusan. 1. Jika pihak yang diberikan tembusan itu lebih dari 1, hendaknya diberi nomor urut sesuai jenjang jabatan pada instansi itu. Jika tembusan hanya 1, jika tidak perlu diberi nomor. 2. Pihak yang diberi tembusan hendaknya nama jabatan atau nama orang dan bukan nama kantos atau instansi. 3. Dalam tembusan tidak perlu digunakan ungkapan kepada yang terhormat atau yang terhormat. 4. Di belakang nama yang diberi tembusan tidak perlu diberi ungkapan untuk perhatian sebagai laporan atau ungkapan lain yang mengikat. Dalam tembusan tidak perlu dicantumkan tulisan arsip atau tertinggal karena setiap surat resmi atau dinas itu harus memiliki arsip. Inisial sandi ditempatkan pada bagian bawah kiri di bawah tembusan kalau ada. Inisial merupakan tanda pengenal yang merupakan singkatan nama pengonsep dan pengetik surat. Contoh AB atau CD. AB singkatan nama pengonsep Arjuna Bayu dan CD singkatan nama pengetik surat Hoirul Dimas. Berikut adalah contoh penulisan surat lembaran kerja yang baik. Kesimpulan, surat menyurat adalah salah satu bentuk komunikasi dengan mempergunakan surat sebagai alat. Oleh karena itu, surat menyurat merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting dan setiap waktu dilakukan dalam tugas sehari-hari dalam kantor. Surat merupakan salah satu alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan dari pihak lain untuk menyampaikan berita. Dengan demikian, jelas bahwa surat sangat penting. Artinya dalam membantu memperlancar tercapainya tujuan organisasi. Perlu diusahakan agar dapat membuat surat dengan baik, sebab penilaian negatif terhadap surat akan dapat mempengaruhi pula penilaian negatif dalam organisasi. Saran, berdasarkan simpulan di atas, maka surat menyurat sangatlah penting dalam suatu organisasi karena surat menyurat merupakan salah satu bagian dari proses komunikasi dalam organisasi yang berbentuk tulisan. Proses surat menyurat ini lebih diutamakan untuk lingkungan ekosistem organisasi yang sangat berpengaruh dalam menciptakan link organisasi. Dengan adanya surat menyurat yang baik dan rapi, maka dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi bisa bertahan, survival, dan bisa tumbuh berkembang, growth. Sekian dari pembahasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.